Oke, selamat datang di Pria Berdosa. Kali ini aku bakal bahas ibu-ibu, bapak-bapak Facebook Pro. Musik dulu. Jadi akhir-akhir ini aku lihat di Instagram itu bermunculan ibu-ibu, bapak-bapak, Pak. Nah, salah satu ketika nyekrol itu aku ketemu akun Facebooknya Pak Adi Suhadi. Dia tiba-tiba muncul di FYP ku. Kontennya itu simple banget, Pak. Dia view-nya banyak banget, 319.000 gitu. Tapi kontennya tuh template semua. Aku setelah cek profilnya tuh template semua. Nih, coba kita lihat satu ya. Aku lupa video yang mana yang aku lihat, cuman nih kayak gini. Salah satunya aja deh. Tiap hari posting interaksi sampai jari keriting, tapi belum ada hasil. Emot gini. Banyak yang kayak begini. Sejungkir balik apapun konten yang menentukan tetap sistem dan tentunya rizki dari Allah. Yang nanti aku bakal bahas dua akun lagi. Ini akun yang pertama tuh yang tiba-tiba muncul di FYP ku. Terus aku coba lihat kan, rata-rata tuh dia ya asal buang konten gitu, nggak yang di proper difikirkan, atau minimal nih kayak kontenku gitu kan, di dapat berita parodinya gimana, misalkan dari sudut pandang, misal nih kemarin ada berita bejat sekian tahun anak disuruh trisom sama ibu bapaknya. Nah, dari sudut pandang setan aku bilang, perasaan aku cuma nyuruhnya selingkuh doang kok sampai trisom gitu kan. Nah, itu tuh dipikirkan gitu. Ya aku nggak ngerti ini konten bapak-bapak ini dipikirkan apa enggak, cuman kita lihat dulu ya. Tetap jalani prosesnya, mesti gabung di FB Pro, tak seindah jalan tol musim kemarau makan kedondong, jangan cuma mantau, mampir sini dong. Apa apa gitu, apa yang mau dimampirin anjir? Mampir ke situ cuman apa, lihat kontenmu isinya gitu gitu doang. Yang diharapin apa? Aku datang lihat profilmu, terus aku lihat postinganmu yang berjumlah, ini bukan postingan yang ratusan, Pak. Postingan dia itu 1.700-an. Bayangin, 1.700-an. Followernya cuma 105. Followingnya bahkan nggak ada. Following dia maksudnya mengikuti nggak sampai 100 bahkan. Kontennya kayak gitu. Terus kita diminta buat mampir. Kira-kira. Aku sebagai orang yang pengen menikmati sebuah konten, aku tahu kontennya, misalkan siapa, yang terkenal aja lah, kayak Zawin. Nah, ketika aku searching Zawin di YouTube, pasti yang terfikirkan di aku adalah, Zawin ini bikin konten tentang naik gunung, iya kan? Nah, cobalah aku lihat di channel, di akun-akunnya, mungkin siapa tahu dia upload tentang gunung lebih banyak. Akhirnya aku klik, aku nikmati videonya, aku mungkin komen juga, atau mungkin bahkan ku share gitu. Terus apa yang diharapkan dari konten yang kayak begini? Ini ya, berturut-turut 1, 2, 3 kayak gini. Jika mampirmu untuk memperluas jangkauan, berarti kita sama. Tetap jalani prosesnya, mesti gabung di FB Pro, tak seindah jalan tol, bla bla bla. Yang kedua, tugas kita hanya posting, gak usah pusing mikirin siapa yang nonton. Ingat, kita hanya pemula yang selalu menikmati setiap prosesnya. Dia nggak mikirin ininya, Pak, customernya. Dia cuma mikirin proses produksinya aja. Bahkan prosesnya enggak kayaknya. Dia cuma produksi konten, upload, masal, tersetan siapa yang nonton. Ketika ada yang mungkin orang sampai
Aku curiganya em, nanti aja lah yang ini. Kita buka akun yang kedua. Akun yang kedua ini dia biasa aja. Cuman dia postingannya lebih sedikit, sekitar 400-an. Followernya lebih banyak, mengikutinya lebih banyak. Aku curiga ini sebenarnya akun normal yang dia itu ikut ikutan untuk memperoleh uang dari FB Pro. Apakah sah? Sah. Silahkan, nggak masalah. Sah. Cuman kan gini, hak itu semua orang milih hak masing-masing gitu. Cuman kalau misalkan dengan hal seperti ini mengganggu kenyamanan orang, apakah mengganggu? Mungkin masing-masing beberapa ada yang terganggu, ada yang nggak, tinggal scroll aja kan gitu mungkin. Tapi bayangin ya, ini dari sudut pandang gua aja. Kalau misalkan nggak suka tinggal scroll. Masalahnya orang yang kayak begini tuh kulihat-lihat tuh semakin banyak gitu. Seberapa banyak sih konten kreator gitu? Seberapa banyak gitu? Jika dibandingkan dengan orang yang upload massal dari ibu-ibu, bapak-bapak FB ini, tiba-tiba nanti suatu saat FYP-mu penuh dengan konten seperti ini. Terus kamu mempertanyakan, loh mana ini konten kreatornya kok nggak ada? Soalnya kalah, 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 kalah gini. Mereka uploadnya sehari bisa 20 postingan Pak dengan kayak begini gitu. Aku aja konten meme paling cepat sehari bisa 5, 8. Itu paling cepat. Itu pun udah termasuk banyak, konten 9 detik. Udah kupikirkan aku nyari berita gitu. Kalau yang kayak gini kan dia nggak mikir, mungkin sehari bisa 100 kalau dia nggak ada kerjaan. Gitu. Bayangin setiap sekali scroll ketemu ini, apa nggak males buka Instagram gitu. Oke, itu akun yang kedua. Akun yang ketiga. Akun yang ketiga ini cukup menarik. Akun yang ketiga ini ada postingannya dia nggak sampai ribuan, hampir hampir 900-an. Pengikutnya 1000, mengikutinya 300. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya dia tuh udah ada landasannya gitu, landasannya konten tuh udah ada. Dia review barang-barang, produk-produk kayak toko, terus dia juga affiliate Shopee. Maksudku ini berarti sebenarnya dia tuh konten yang kayak gini tuh difikirkan, cuman dia nyambil konten yang Facebook Pro. Alhasil apa? Kontennya nyampah, Pak. Nyampah. Orang ketika datang yang awalnya cuma lihat postingan-postingannya tentang mungkin Shopee affiliate bahkan atau barangkali ada gitu. Terus keganggu sama kontennya, mau berhenti konten karena belum FYP tapi lihat ada dolar. What the fuck? Maksudnya kok terserah lah, orang mau konten apapun terserah. Cuman gimana ya akhirnya dengan kayak begini tuh aku juga nggak punya solusi loh. Orang-orang bebas ngonten apapun, termasuk aku pun juga, aku ngonten juga gampang, ngontennya mungkin kalian juga bisa bikin. Nggak bakal gede sih akun kayak begini. Sekalipun gede itu mereka datang cuman buat ngehit. Menurutku kayak gitu. Dan orang-orang yang kayak begini tuh cacat berpikir gitu, kayak dia berharap dengan tanpa memikirkan kontennya tiba-tiba suatu saat kontennya meledak gitu. Terus kalau orang buat sesuatu pasti nanti ada rencana tindak lanjut. Misal aku mau bikin sesuatu lah, sukses gitu, berhasil. Ternyata ketika sukses meledak, semua orang tahu apa rencana selanjutnya. Misalkan aku habis menemukan alat buat mengubah sampah menjadi bahan bakar misalkan, udah ada kok. Rencana tindak lanjutnya apa? Ya udah marketing gitu. Ya udah apa gitu. Next, what's next gitu. Aku nggak tahu sih. Apa mungkin ada yang udah gede channel
Gojek. Akun-akun kayak gini udah ada yang gede, aku nggak tahu. Ehm, dan mungkin sebenarnya yang kayak gini tuh yang nonton juga ibu-ibu bapak-bapak juga kali ya di Instagram gitu. Eh, Meresahkan nggak sih menurutmu setiap scroll 9 detikku terbuang gitu kan, males banget gitu. Dan kalau ini fun fact, jadi sebenarnya aku ketemu satu akun dulu. Sebenarnya sebelumnya udah pernah ketemu, cuman aku biarin kan, aku scroll gitu aja. Tapi kok lama kelamaan kok ada gitu. Cek di hashtagnya itu ada jangkauan FYP, aku cek di sana itu banyak ternyata yang bikin akun serupa. Aku belum ngerti sih orang-orang kayak begini tuh maunya apa. Menurut kalian gimana? Akun-akun yang kayak begini tuh, apakah diberdayakan? Aku nggak tahu, minum dulu lah. Jadi gini, aku sampai bingung berkata-kata rek. Jujur sebenarnya ini podcast cuman aku pengen bahas apa yang terlintas di pikiranku, terus aku masukkan ke konten Spotify. Ya aku yakin juga nggak ada yang nonton kok. Sekalipun ada yang nonton itu pasti pun kejebak gitu, kejebak di dari Instagram pasti, ya kan? Terus coba podcast pria berdosa apa ini, coba aku klik lah, set, sampah ternyata. Nggak masalah, karena aku memiliki goals di akunku itu Spotify yang buat kayak gini itu sebenarnya buat belajar ngomong di depan kamera itu satu. Yang kedua adalah belajar menyusun perkataan kayak gini. Yang kalau kalian sebenarnya sebelumnya aku juga sempet ada dead air gitu di situ. Jadi kayak berhenti ngomong cukup panjang, tadi aku ngerasa juga. Jadi itu kayak konten-konten walaupun nyepam kayak gini tuh tak pikirkan gitu. Tak pikir buat apa yang pertama. Kontenku yang aku bikin banyak di Instagram, yang beberapa ada yang view-nya banyak, itu aku buat belajar sarana ekspresi. Sebagai stand up comedian, aku diharuskan, bukan diharuskan, apa ya, ketika aku ngelihat komik yang ekspresif tuh menarik gitu. Nah ini sebenarnya kan aku kan di konten podcast kayak gini kan sebenarnya kurang menarik kan, kayak apa gitu, diem aja kayak gini, wajahnya datar. Ya itu makanya aku belajar lewat situ. Sedangkan kalau aku di tempat lain nggak bisa, ada satu lain hal yang nggak bisa aku ceritakan. Intinya adalah aku belajar berekspresif melalui kanal media sosialku yang kebetulan format yang sepertiku banyak peminatnya. Ya lumayan lah buat kreator kecil kayak aku, sehari 1.000 views itu udah masuk. Bahkan mungkin yang nggak sampai 1.000 mungkin masih ada yang aku posting cuman karena aku suka videonya, ada aku kayak gitu. Cuman kalau yang videonya itu biasa aja terus viewnya kecil, tak take down gitu. Nah ada kemauan buat take down gitu. Yang pertama karena aku nggak suka gitu, ada ada tujuan lah. Orang yang ngupload kayak gitu tadi ada tujuannya, dia nyapet uang, biar dapat uang. Apakah bisa dapat kayak begitu? Udah berapa lama dia ngonten kayak begitu? Aku ngerti. Beberapa waktu yang akan datang konten-kontennya kayak begitu kayak gimana? Aku nggak tahu. Mari kita lihat nanti di kemudian hari orang-orang yang bikin konten kayak begitu bakal jadi kayak gimana. Sekian dari podcast pria berdosa. Ah, ini by the way episode kelima. Podcast tinggal potong depan, potong akhir. Ya, kebanyakan ngomong. See you.